Yuk, belajar bersama Bladas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kali ini admin akan memberikan yaitu informasi yaitu apa yang harus dilakukan setelah lulus seleksi tahap P3K tahap 1 ini. Terus siapa saja yang bisa ikut tes seleksi tahap 2. Terus tahap 2 itu yang direncanakan pengumuman dan pemilihan informasinya pada tanggal 24 sampai 30 Oktober 2021. Terus pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksinya yaitu tanggal 4 November sampai dengan tanggal 8 sampai tanggal 12 November pelaksanaannya. Dan di sini teman-teman sekalian, admin mendapat ini yaitu dari grup yang di Kalimantan, yaitu semoga barangkali ini bisa menambah informasi untuk teman-teman sekalian. Yang di sini mari kita simak. Di sini yaitu adalah setelah Anda lulus seleksi tahap 1 ini melalui pengumuman kemarin ya, maka saatnya Anda menunggu masa sanggah 1. Dan masa pengajuan sanggah ini pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 Oktober tahun 2021. Dan jawab sanggahnya itu tanggal 12 sampai 12 Oktober ya teman-teman sekalian. Terus apabila ada hasil pengumuman yang tidak sesuai menurut yang tidak lulus dan mereka menyanggah dengan melampirkan buktinya yang valid, maka bisa saja pengumuman tadi siang yang kemarin ya maksudnya ya, kelulusan prasangga itu dikarenakan sanggah dapat berubah menjadi tidak lulus saat pengumuman hasil kelulusan akhir di 20 Oktober. Jadi contohnya misalnya di sini maksudnya yaitu ada yang menyanggah, namun dia di sini yang pertama itu tidak lulus, namun yang lulus yang nomor 1, dia nomor 2, terus dia sanggah. Nah sanggahannya itu diterima, maka dia akan lulus menggantikan yang lulus dalam kesalahan penghitungan itu ya teman-teman sekalian. Itu ya. Terus dalam Permen PAN RB 28 tahun 2021 nomor 28 ini ya, yaitu pasal 31 yaitu mengatakan bahwa dalam hal setelah dilakukan hasil kompetensi 1 dan wawancara terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan panitia penyelenggara seleksi dapat mengajukan sanggah paling lama 3 hari setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 dan wawancara. Jadi panitia penyelenggara seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan oleh pelamar. Panitia penyelenggara seleksi dapat menerima alasan sanggah dalam hal kesalahan, ingat ya, bukan berasal dari pelamar, namun dalam hal panitia penyelenggara seleksi menerima alasan sanggah. Kemudian melapor kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir kompetensi 1 dan wawancara. Dan panitia penyelenggara seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas terus mengumumkan ulang ya hasil akhir seleksi kompetensi 1 dan wawancara paling lambat 7 hari setelah berikutnya yaitu waktu pengajuan sanggah. Ya di sini teman-teman yaitu pernah terjadi di tes CPNS angkatan kami ya seperti itu di tahun 2019-2020 kemarin. Jadi ada yang menyanggah, maka nanti ada pengumuman terbaru atau namanya yaitu nanti pengumuman itu ya teman-teman sekalian yaitu per kabupaten kota mereka masing-masing ya, bukan dari BKN, namun BKN mengeluarkan langsung ke instansi tempat kalian melamar tersebut. Nanti akan keluar pengumuman terbaru atau hasil sanggah seperti itu ya teman-teman. Terus ini maksudnya tenang dulu katanya, ini tidak semua hal bisa disanggah. Misalnya ya teman-teman sekalian, di sini Anda itu guru induk yang melamar di sekolahnya sendiri dan lulus, hampir dapat dipastikan hasilnya tidak bisa disanggah. Ingat, kalau guru induk nanti disanggah oleh guru yang bukan induk, maka itu tidak akan merubah hasil ya, karena tetap dia yang lulus itu. Terus yang kedua yaitu misalkan Anda itu guru non induk yang melamar di sekolah yang ada guru induknya dan Anda tidak lulus, padahal Anda lulus semua passing grade, sementara guru induk tidak lulus PG, maka Anda juga tidak bisa menyanggah hasil tersebut. Karena tahap 1 ini memang memprioritaskan guru induk terlebih dahulu. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi ini tidak akan merubah hasil jika di situ ada guru induk. Terus Anda itu guru non induk dan yang melamar di sekolah yang tidak ada guru induknya dan Anda tidak lulus karena memang kalah berdasarkan peringkat terbaik dari nilai
manajerial, sosiokultural, wawancara, dan teknis, maka Anda juga tidak akan bisa menyanggah. Itu ya teman-teman sekalian. Terus itu apa saja yang bisa disanggah? Nah, yang bisa disanggah di sini yaitu ada dua ya teman-teman, yaitu guru induk yang melamar di sekolahnya sendiri dan lulus semua passing grade, tapi saat pengumuman ternyata Anda tidak lulus. Silakan coba disanggah dengan melampirkan bukti nilainya. Nah, itu bisa menjadi lulus ya teman-teman. Terus ada juga yang kedua ini, yaitu Anda itu guru induk dan melamar di sekolah yang tidak ada guru induknya, dan ternyata Anda tidak lulus padahal nilai Anda yang paling tinggi dari semua pesaing yang lain. Silakan coba disanggah dan pastikan bahwa data Anda benar. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Terus dalam pengajuan sanggah ini dapat melalui laman ya di akun teman-teman sekalian, yaitu di SCASN ya. Di sini loginnya. Terus kemudian itu mengisikan yaitu sanggahan yang menjabarkan kronologinya. Ingat, Anda hanya bisa menyanggah satu kali saja. Jadi dalam satu kali sanggah itu teman-teman harus melampirkan apa yang membuat bukti itu valid sehingga Anda itu menyanggah ya. Terus ada yang di sini, jika ternyata setelah masa sanggah berakhir tidak ada sanggahan untuk Anda yang lulus tahap 1, maka selamat, yaitu Anda telah berhasil menjadi ASN, yaitu saatnya menunggu dengan tenang sampai tahap 3 selesai. Ya, jadi di sini informasi terbaru bahwasanya untuk pemberkasan itu tunggu tahap 3 ya, selesai semua. Terus untuk pemberkasan bersama-sama pengajuan usulan NIP P3K dan penetapan SK P3K itu untuk bagian setelah pemberkasan. Anda juga tunggu saja, nanti semuanya itu ada yang mengatur tentang bagaimana sistemnya atau caranya seperti itu teman-teman. Nanti akan diumumkan lebih lanjut oleh instansi atau BKPSDM teman-teman itu masing-masing. Terus dalam hal yang pelamar, yaitu sudah dinyatakan lulus oleh panitia penyelenggara seleksi dan PPK instansi daerah, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh menteri dan atau memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK instansi daerah harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. Jadi ini teman-teman sangat fatal ya, misalkan lulus namun nanti itu jurusan kalian itu tidak linear ya dengan apa yang kalian itu lamar, maka itu akan membatalkan kelulusan teman-teman sekalian. Nah, kalau sudah dinyatakan lulus, yaitu tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk P3K, ya jangan sampai yaitu kalian itu mengundurkan diri, karena banyak sekali ya teman-teman di tahun 2019 kemarin banyak yang mengundurkan diri, yaitu karena jika mengundurkan diri kepada yang bersangkutan diberikan sanksi, tidak boleh mendaftar pada penerimaan P3K untuk satu periode berikutnya. Maksudnya satu periode itu 1 tahun nih teman-teman, yaitu masa hubungan perjanjian kerja P3K paling singkat yaitu 1 tahun dan yang paling lama 5 tahun, serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi daerah. Itu masa kerjanya. Jadi kalau yang mengundurkan diri seperti itu sudah pemberkasan, maka dia tidak bisa mengikuti selama 1 periode itu ya. Terus di sini teman-teman sekalian, lanjut di seleksi tahap kedua ini. Ya, di seleksi tahap kedua ini yaitu pesertanya seperti yang sudah disebutkan, yaitu dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Ini yang pertama, yaitu pelamar dari tenaga honorer K2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1, terus guru non ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus di seleksi kompetensi 1, terus guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan lulusan PPG ya. Jadi untuk pelamar A dan B itu maksudnya yang A dan B ini teman-teman yang di atas, yaitu pemilihan kebutuhan ulang pada SSCN. Sedangkan pelamar C dan D ini ya, C dan D melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya pada SSCN, khususnya lulusan PPG yang belum jadi guru. Itu ya, yaitu dapat memilih kebutuhan P3K di sekolah yang sesuai dengan domisili pelamar. Sedangkan pelamar lain memilih formasi dalam satu daerah, kewenangannya pengelolaan pendidikan serta sesuai dengan kualifikasi, yaitu kualifikasi akademik, sertifikat pendidik kalau Anda itu guru PAUD, TK, SD atau SMP ya. Jadi maka bisa memilih formasi yang satu kabupaten kota, sedangkan guru SMA dan SMK, SLB yaitu yang satu provinsi. Tentu hanya dapat memilih formasi yang tersedia, yaitu formasi yang belum terisi. Jadi kemarin banyak yang bertanya bagaimana dia kemarin itu di tahap pertama melamar di SD, dia mau ke SMP. Jadi itu
apa namanya, dia harus memilih di tempat di mana dia memilih di tahap pertama kemarin ya. Maksudnya dia kalau di SD ya dia guru SD, honornya di SD ya. Ini ya. Jadi dia terus maka yaitu yang di SMA kemarin, yang dari SMP tidak bisa melamar di SMA seperti itu ya teman-teman, lain ya. Honornya lain seperti itu. Terus apakah guru yang tidak ikut tahap 1 itu bisa ikut langsung ke tahap 2? Ya, kalau status guru itu tenaga honor K2 atau guru non ASN honor sekolah negeri yang baru mau ikutan, maka jawabnya tentu tidak. Ingat ya, kalau mau baru ikutan seperti di tahap kedua, dia tidak mendaftar di tahap pertama atau tidak lulus, tidak sampai administrasi, itu tidak bisa ya. Jika guru tersebut belum pernah buat akun di SSCN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang persyaratannya secara elektronik. Jadi pembuatan akun ini hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali di awal pembukaan seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 yang telah lewat beberapa waktu lalu. Jadi yang belum mendaftar atau belum membuat akun, belum memenuhi belum daftar, maksudnya belum administrasi lah dari awal, maka dia tidak bisa ikut ya di tahap kedua ini. Namun jika sudah memilih akun dan sudah melakukan pemilihan formasi P3K jabatan guru fungsional atau guru P3K tahun 2021 pada SSCN pada tahap 1 namun tidak bisa ikut seleksi tahap 1 dikarenakan formasi yang dipilih penuh, maka jawabannya bisa ya ikutan seleksi tahap 2. Intinya jika sudah pernah lulus seleksi administrasi yang lalu maka bisa ikut seleksi tahap 2. Ingat ya, jika sudah ikut seleksi administrasi yang lalu maka bisa ikut tahap 2. Nah, di tahap 2 ini tidak ada lagi ya status guru induk atau guru non induk. Semuanya bersaing sesuai dengan formasi yang masih kosong berdasarkan hasil seleksi tahap 1 yang menurut Pak Menteri itu tadi ya dari 506.252 formasi yang diajukan daerah, jumlah guru honorer yang melamar di formasi tersebut hanya 322.665 orang. Jadi itu artinya masih ada 153.587 formasi yang tidak diisi dan hanya 177.327 orang yang berhasil lolos seleksi dan bakal diangkat sebagai guru P3K dalam tahap pertama ini. Jadi ada 175.336 yang tak lolos. Hanya yang tidak diisi, jadi masih ada 328.923 formasi yang bisa diperebutkan. Jadi itu ya teman-teman sekalian informasi dari admin. Kemarin itu banyak menanya bagaimana dia tidak membuat akun seperti itu. Jadi jawabannya ini tadi ya sudah admin sebutkan. Seterusnya di tahap kedua itu siapa saja yang bisa ikut seperti itu ya. Jadi dari SD mau pindah, dari SMP dia mau tes ke SMA, jadi itu tidak bisa juga ya teman-teman. Jadi itu tergantung itu di seleksi ini. Untuk yang honorer kedua tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan guru non ASN terdaftar di Dapodik ini ya. Sedangkan yang untuk pelamar C dan D yang tadi ya sebut, yang ini baru dia untuk pertama kalinya pada SNN khusus lulusan PPG yang belum diisi guru ya, dia ini dapat memilih kembali formasi yang ia sesuai dengan domisili pelamar, sedangkan pelamar lain memilih formasi dalam satu daerah kewenangan pengelolaan pendidikan ya. Jadi itu ya teman-teman informasi dari admin, silakan dibaca, di pause. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.